Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakih Anas Ramadhani dan juga Muhtomi, kelompok yang akan menjelaskan terkait mendesain tata letak dan display toko. Nah, jadi mengapa tata letak dan atmosfer toko itu penting? Yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Jadi studi itu menunjukkan toko dengan atmosfer yang dirancang baik dapat meningkatkan penjualan hingga 20%. Yang kedua, itu juga bisa menjadi pilihan konsumen. Juga data ini menyebut bahwa 41% konsumen lebih memilih toko dengan suasana yang menyenangkan dibandingkan dengan pelayanan atau lokasi. Yang ketiga, itu pengaruh perilaku. Tata letak dan visual merchandising memengaruhi perilaku belanja dan juga memengaruhi yang namanya perilaku belanja loyalitas pelanggan secara signifikan. Nah, komponen utama tata letak dan atmosfer toko itu ada 3. Yang pertama adalah tata letak toko. Jadi bagaimana juga pengaturan produk, jalur pelanggan seperti grid, herringbone, loop, and free float untuk memandu pengalaman bekerja. Yang kedua itu visual merchandising. Jadi penataan program agar menarik, mudah ditemukan, dan merangsang keinginan membeli melalui display kreatif. Nah, yang ketiga, atmosfer toko. Seperti bagaimana juga melibatkan pencahayaan, warna, musik, aroma, dan kebersihan yang secara kolektif itu menciptakan pengalaman multisensor yang imersif. Nah, ada hal yang poin yang tentu ini menarik, yaitu 4 jenis tata letak yang efektif. Tata letak yang pertama itu namanya grid layout, jalur paralel yang efisien, ideal untuk supermarket atau apotek dengan banyak produk. Yang kedua, herringbone layout, lorong utama dengan cabang-cabang pendek, cocok untuk seperti batik dan juga toko pakaian. Yang ketiga, loop restrict layout, jalur melingkar yang mengarahkan pelanggan melewati seluruh area toko. Yang keempat, free flow layout, yaitu tata letak bebas yang memberikan kesan santai dan mendorong eksplorasi spontan konsumen. Nah, tak kalah penting yang harus saya jelaskan adalah strategi visual merchandising yang terbukti. Yang pertama itu kontrol alur pelanggan. Jadi bagaimana kita merancang tata letak yang memandu pelanggan secara intuitif melewati melewati produk unggulan. Jadi produk-produk unggulan itu harus menjadi tampilan yang utama dalam toko tersebut. Yang kedua, bagaimana kita juga memperbarui display produk secara berkala sesuai musim, tren, dan juga dan juga promosi atau daya tarik gitu. Nah, yang ketiga itu adalah gunakan teori warna. Jadi bagaimana kita memanfaatkan warna untuk membangun selera dan suasana konsumen. Seperti contoh bagaimana kita juga ingin menarik konsumen wanita, untuk konsumen wanita, maka kita perlu yang namanya warna yang kayak seperti pink gitu. Untuk bagaimana juga menarik konsumen wanita. Yang keempat atau terakhir yang akan saya jelaskan adalah prinsip penataan produk. Jadi bagaimana kita mengelompokkan produk dengan prinsip rule of three dan piramid untuk menciptakan hal-hal yang optimal. Mungkin itu yang hanya saya jelaskan. Selebihnya saya pasrahkan kepada presentator yang kedua. Terima kasih. Baik, saya di sini ingin melanjutkan dari pemateri yang pertama, yang dimana di sini membangun atmosfer toko yang mengundang. Biasanya toko yang baik itu dapat mengundang, dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Akan tetapi untuk mengundang, untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan, biasanya itu ada beberapa elemen,
Yang pertama itu elemen pencahayaan mood. Jadi menggunakan lampu hangat untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menggunakan lampu yang dingin untuk kesan modern dan fokus produk. Menggunakan musik yang sesuai dengan tokonya dan yang dapat menciptakan suasana yang menenangkan. Terus yang ketiga, aroma toko. Biasanya kalau tokonya wangi itu biasanya dapat meningkatkan kesan positif. Nah, yang keempat, kebersihan dan kenyamanan. Jadi toko yang rapi itu dapat meningkatkan kebersihan, meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan berbelanja. Sini ada contoh skip Mandenov setelah renov dan terjadinya setelah renov. Di sini ada tip praktik mendesain display dan tata letak. Jadi tata letak yang efektif itu sangat penting untuk memandu pelanggan dan menonjolkan pembelanjaan. Sini ada beberapa tips. Pertama itu aksesibilitas dan visibilitas. Yang ini mana pintu itu harus dan jendela itu harus terbuka serta terlihat jelas dari luar untuk mengundang pelanggan kayak seperti yang di foto. Itu. Viset menarik. Jadi gunakan warna kontras pada viset toko untuk menarik perhatian penjalan kaki dan menonjolkan toko Anda. Power wall, tempat produk unggulan atau item promosi di area power wall dekat pintu. Jadi harus harus naruh tempat produk unggulan, harus naruh di depan pintu itu kalau produk unggulannya. Yang keempat itu minimal clutter. Jaga kebersihan dan minimalkan barang berantakan agar toko itu terlihat profesional dan nyaman dan tidak overwhelming. Biasanya kesalahan umum yang harus dihindari, biasanya ini kesalahan yang banyak toko kesalahan. Yang pertama itu tata letak. Tata letak itu membingungkan. Jadi jalur yang tidak logis itu membuat pelanggan frustasi dan cepat meninggalkan toko. Yang kedua itu display terlalu padat, kadang terlalu berdekatan, itu dapat berantakan atau terlalu banyak barang menurunkan minat beli pelanggan. Yang ketiga itu pencahayaan tidak tepat. Jadi kadang pencahayaannya itu terlalu terang, kadang terlalu redup. Yang keempat itu abaikan multisensor, mengabaikan aroma atau suara yang dapat membuat pengalaman belanja itu terasa humbar. Tuh. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.